spiritualitas kekuasaan. Saudara sekalian, sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memberi tugas kepada Salman Al-Farisi sebagai gubernur untuk wilayah Madain. Salman sesungguhnya menolak. Dia berkata, jabatan itu manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya. Tapi lantaran dipaksa, ia terima juga demi pengabdian atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Saudara sekalian, sebagai seorang amir, Salman Al-Farisi menerima tunjangan 6.000 dinar setahun. Menariknya, hampir seluruh tunjangan itu ia bagikan kepada fakir miskin. Ia cuma mengambil 1 dirham yang digunakan sebagai modal untuk membeli daun dan pelepah korma yang lantas dianyam dan dijual sendiri ke pasar dan laku 3 dirham. Uang 3 dirham itu dibagi 3, 1 dirham untuk modal, 1 dirham untuk nafkah keluarga, dan 1 dirham lagi untuk fakir miskin. Rumah Salman Al-Farisi juga sangat sederhana, tidak mengesankan rumah seorang gubernur, namun lebih menyerupai rumah rakyat kecil yang miskin. Saudaraku, Salman Al-Farisi juga dikenal sebagai seorang pejabat yang senang membantu orang yang kesulitan. Suatu ketika, ia melihat seorang Syria kerepotan membawa sepikul buah tin dan buah kurma. Melihat Salman yang begitu sederhana dan tidak menunjukkan sebagai seorang amir atau gubernur, lelaki Persia itu terpikir hendak menyuruhnya untuk membawa barang dagangannya dengan memberi upah. Maka Salman pun memikulnya, lalu berjalan bersama-sama. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Di tengah jalan, sekelompok orang ada yang mengenalnya dan berucap, "Assalamualaikum, wahai Amir." Mendengar nama Amir disebut, orang Syria itu kaget. Ia tidak mengira sama sekali jika kuli yang membawa barangnya adalah gubernur negeri Madain. Dengan penuh rasa hormat, orang itu meminta barangnya untuk dibawanya sendiri. Namun, Salman menolak dan terus membawanya sampai ke tempat tujuan. Inilah saudaraku sekalian, salah satu kisah hidup seorang sahabat dari sekian banyak sahabat yang memegang jabatan terhormat, tetapi tetap kukuh di jalur iman. Para sahabat ini menyadari betul betapa kekuasaan juga memiliki sisi ruhaniyah yang amat dalam, sebagaimana terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 26. Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ucapkanlah wahai Muhammad, ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau tanggalkan kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki,
dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku sekalian, meski doa itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun melalui keteladanannya, doa itu juga berlaku bagi umatnya. Doa tersebut hendak mengajarkan betapa nisbinya sebuah jabatan kekuasaan. Dengan anugerah jabatan kekuasaan itu, Allah memuliakan kedudukan seseorang, dan dengan jabatan kekuasaan itu pula Allah akan menjatuhkan martabat seseorang. Realitas politik negeri kita Indonesia menunjukkan banyaknya fenomena dramatis yang dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran doa yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Saudaraku yang berbahagia, doa itu juga memberi kesadaran bahwa dalam kekuasaan, sebagaimana pada semua masalah, selalu menyisipkan dimensi ruhaniyah yang sering tidak teramati oleh orang yang langsung berkaitan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Lantaran tidak tampak secara kasat mata, dimensi ruhaniyah itu cenderung terabaikan dan amat jarang menjadi bagian pertimbangan berperilaku. Akibatnya, saudaraku sekalian, begitu banyak para pemegang jabatan kekuasaan mudah terpukau oleh dimensi lahiriah kekuasaan, sehingga menjadi lengah untuk kemudian jatuh terjerembab secara tidak terhormat. Saudaraku sekalian, dalam kacamata Islam, kekuasaan hanyalah salah satu dari sekian banyak wujud kemegahan yang paling mudah dikenali dan dirasakan secara psikologis adalah harta kekayaan dan kemegahan non-fisik seperti prestis sosial, politis, dan kultural. Saudara sekalian, doa yang diajarkan Allah kepada Muhammad juga memberi makna bahwa setiap kelebihan dan kemegahan adalah anugerah Allah sebagai amanah yang wajib ditunaikan sebelum akhirnya dicabut dan dimintai pertanggungjawaban. Dengan doa itu seorang muslim juga dididik untuk menjadi lebih rendah hati dan tidak mudah lupa diri. Anehnya saudaraku sekalian, doa itu sering hanya dijadikan sebagai mantra untuk meraih jabatan kekuasaan tanpa sedikit pun mendalami maknanya. Saudaraku sekalian, dalam konteks kekinian, spiritualitas doa itu perlu ditanamkan lebih mendalam. Sebab realitas politik kekuasaan lebih banyak menawarkan kenikmatan lahiriah ketimbang kebahagiaan ruhaniah. Dimensi ruhaniah kekuasaan tidak senantiasa sejajar, apalagi identik dengan bentuk-bentuk pemenuhan persyaratan lahiriah. Hal mana, saudaraku sekalian, membuatnya semakin sulit dilihat dan diukur dari luar. Karenanya banyak penampilan lahiriah atau formal simbolik yang mengesankan, bahkan mengecoh banyak orang. Sampai akhirnya terbukti tidak memiliki arti apa-apa dan semuanya akhirnya menjadi kecewa. Saudaraku sekalian, semoga kita semua mampu mengenali sisi ruhaniah kekuasaan dan senantiasa berusaha untuk selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.